Hai teman-teman Info ID, kami selalu mengingatkan untuk menjaga kesehatan ya. Kali ini kami akan membahas beberapa kisah terciptanya kehidupan di dunia. Dunia adalah nama umum yang digunakan untuk menyebut keseluruhan peradaban manusia, pengalaman manusia, sejarah atau kondisi manusia secara umum di seluruh bumi. Rangi dan Papa. Di Selandia Baru sendiri ada kisah tentang terciptanya dunia ini, yaitu Rangi dan Papa. Rangi yang berarti langit, sedangkan Papa adalah bumi, tempat semua ciptaan dilahirkan. Sayangnya, Rangi dan Papa tidak dapat dipisahkan. Mereka tetap bersama-sama terus setiap saat dan ditutupi oleh kegelapan yang membendungi mereka. Rangi dan Papa memiliki 3 orang anak. Anak pertama adalah Tumatonga, ayah dari manusia, sifatnya yang sangat ganas. Anak kedua yaitu Tane Mahuta, ayah dari hutan. Dan anak terakhir yaitu Tauhiri Mate, ayah angin dan badai. Karena kegelapan yang membuat mereka bertiga menjadi jenuh dengan keadaan, mereka bertiga akhirnya berdiskusi untuk mencari solusi yang terbaik. Anak pertama dan ketiga berencana untuk membunuh kedua orang tuanya, sedangkan anak kedua ingin memisahkan Rangi dan Papa, sehingga menghilangkan kegelapan yang membentangi mereka. Dengan perbedaan pendapat itu, diambillah keputusan yang terbanyak dipilih. Mereka akhirnya melanjutkan untuk membunuh kedua orang tuanya. Dengan usaha besar, anak kedua akhirnya berhasil memisahkan kedua orang tua mereka sebelum dibunuh oleh anak pertama. Dengan kata lain, rencana untuk membunuh Rangi dan Papa berhasil digagalkan. Rangi dan Papa menangis dalam kesedihan karena mereka berdua terpisah dan tidak dapat bersama-sama kembali. Akibat yang dilakukan anak kedua, anak pertama kecewa dengan keputusan yang diambil saudaranya itu. Karena sifatnya yang ganas, ia pun membunuh saudaranya itu dan memakannya. Lalu mengutuk bahwa keturunan Tane Mahuta akan selalu menjadi cemilan bagi dirinya. Anak ketiga Tauhiri Mate, ayah angin dan badai, lolos dari keganasan kakaknya dan ia bersembunyi di atas langit saat kakaknya menjadi ganas. Legenda lain mengatakan bahwa sampai saat ini, karena dendamnya yang tercipta, angin selalu menghantam pantai untuk melampiaskan kegagalan rencana untuk membunuh Rangi dan Papa. Nuwa dan Pangu. Di Cina sendiri ada kisah tentang terciptanya dunia ini, yaitu Nuwa dan Pangu. Kisah penciptaan yang berasal dari Cina ini memiliki 2 tahap. Yang pertama adalah Pangu, penciptanya langit dan bumi, dan Nuwa, ibu dari manusia. Sampai saat ini, lagu dan puisi tentang Pangu masih dinyanyikan oleh orang-orang Chuang di Cina. Konon alam semesta yang mengalami kekacauan mulai menemukan keseimbangan yin dan yang. Pada saat itu juga, Pangu yang saat itu sedang ada dalam bentuk embrio tidur dan tumbuh dalam telur hitam raksasa selama 18.000 tahun mulai terbangun dari tidurnya. Namun ia merasakan terhimpit antara yin dan yang. Dengan penuh kekuatan ia mendorong lapisan yin yang sehingga ia bisa keluar dari dalam telur. Dengan terpisahnya yin yang menimbulkan terciptanya 2 lapisan berbeda yang disebut langit dan bumi. Pangu tumbuh di antara langit dan bumi. Semakin ia bertumbuh, semakin besar pula jarak antara langit dan bumi. Ada banyak versi mitologi tentang Pangu. Yang paling populer adalah Pangu mati setelah 18.000 tahun hidup memegang langit dan bumi. Tubuhnya membentuk bagian dari bumi dan semua alam yang ada di dalamnya. Sementara itu, Nuwa adalah salah satu dewa pertama dalam mitologi Cina. Konon Nuwa sudah ada sejak awal semesta diciptakan. Mengetahui keadaan bumi yang kosong dan kematian Pangu, Nuwa merasa kesepian dan bosan. Ia memutuskan untuk menggunakan haknya berekspresi dan menciptakan kehidupan baru setiap hari selama seminggu. Urutan penciptaannya yaitu ayam, anjing, domba, babi, sapi, kuda, dan terakhir adalah manusia. Pada hari terakhir, Nuwa mengambil tanah liat dan mulai membentuk tanah liat itu seperti wujud dan bentuknya. Setelah membuat banyak kreasi tanah liatnya, ia menjadi lelah dengan pekerjaan yang membosankan itu dan memutuskan mempercepat proses penciptaan terakhirnya itu. Ia mengayunkan tali saktinya di atas lumpur buatannya itu. Dengan demikian, tanah liat yang berasal dari tanah yang bagus berubah menjadi manusia bangsawan yang kaya, sementara tanah liat yang kualitas buruk menjadi petani miskin. Variasi lain dari kisah ini adalah munculnya hujan yang mencairkan sebagian dari ciptaan tanah liat Nuwa, sehingga menimbulkan penyakit yang menyerang ciptaan Nuwa.
Izanagi dan Izanami. Di Jepang sendiri ada kisah tentang terciptanya dunia ini, yaitu Izanagi dan Izanami. Mereka adalah dewa-dewa generasi ketujuh dalam garis keturunan kami. Pasangan saudara kandung ini diperintahkan oleh dewa-dewa yang lebih tua untuk menghadapi kekosongan yang terjadi di bumi. Dengan amanat yang diberikan oleh dewa-dewa itu, Izanagi dan Izanami membawa tombak permata surgawi yang dikenal dengan sebutan Ama no Noboko. Mereka memutuskan untuk menghadapi kekosongan dengan ujung tombak Ama no Noboko yang ditancapkan ke dalam kekosongan itu. Saat tombak diangkat kembali, serpihan tombak itu ada yang jatuh dan membentuk sebuah pulau. Izanagi dan Izanami memutuskan untuk menetap di bumi dan membangun sebuah istana di pulau itu. Dalam upaya untuk memulai sebuah keluarga, mereka mencontohi apa yang dilakukan oleh setiap dewa setiap kali ingin bereproduksi. Mereka melakukan tarian mengelilingi pilar surga dengan arah yang berlawanan, seakan-akan hal itu adalah adat untuk meminang pasangan. Izanagi adalah dewa laki-laki, sedangkan Izanami adalah dewa perempuan. Setelah melakukan proses peminangan itu, mereka tidak tahu apa yang dilakukan selanjutnya. Akhirnya mereka meminta untuk dipandu oleh suara burung-burung yang sedang bernyanyi, dan tiba-tiba lahirlah seorang anak dari Izanagi dan Izanami. Sayangnya anak itu lahir tanpa kaki dan tak bertulang. Izanagi dan Izanami pun merasa sedih dan hampa. Mereka meninggalkan anak itu di atas perahu dan mencoba untuk melahirkan keturunan baru, namun usaha mereka tidak membuahkan hasil. Merasa putus asa, mereka kembali ke surga untuk meminta bantuan, di mana mereka menemukan bahwa kemandulan Izanami disebabkan karena keinginan hatinya yang tidak sabar untuk mempunyai keturunan, sehingga ia tidak dapat keturunan yang sehat. Dengan bersabar dan terus mencoba segala macam cara dilakukan oleh pasangan ini, mereka pun terus mengoreksi setiap kesalahan yang dilakukan sebelumnya, hingga akhirnya Izanami terus-menerus melahirkan anak, dan itulah yang dikenal sebagai Kepulauan Jepang dan manifestasi alam lainnya yang ada di muka bumi. Itulah beberapa kisah terciptanya kehidupan di dunia ini. Ingat ya, ini cuma kisah dari luar negeri dan belum tentu terbukti adanya. Sampai di sini dulu ya video kali ini. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan di share ya.